Ba'd, alhamdulillah kita telah alhamdulillah kita kemudian ke pertemuan yang selanjutnya, sebagaimana yang telah kita jelaskan di permulaan bahwa setiap pengarang khususnya ulama-ulama itu memulai dengan basmalah karena pertama iktidaan bil kitab al-aziz, yaitu mengikuti kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua, alasannya mereka memulai dengan basmalah karena wa amalan bisunnah. Yang kedua yaitu mengikuti dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi kul amri bibarin la yubda' fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara hal yang penting di dalam syariat yang mana hal tersebut itu tidak dimulai dengan basmalah, maka hukumnya gimana? Bahwa maka hukumnya terputus. Maka hal tersebut yang dianggap penting oleh syariat itu hukumnya terputus. Maksudnya terputus di sini adalah naqisul khair wal barakah, yaitu sedikit kebaikan dan sedikit keberkahan. Termasuk yang dianggap penting di dalam syariat itu adalah mengarang kitab-kitab agama, atau yang semisal wudu, atau semisal mau melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh syariat, disunahkan untuk basmalah. Kemudian apakah basmalah itu mendapatkan pahala atau disunahkan di semua hal? Hukum membaca basmalah sendiri itu ada 5. Yang pertama, hukumnya wajib kapan? Ketika kal-fatihah fi shalah, yaitu sebelum membaca Fatihah diwajibkan ketika sholat itu membaca basmalah dulu. Itu hukumnya wajib membaca basmalah. Tapi menurut pendapat Al-Imam Syafi'i, kalau di dalam mazhab lain seperti Maliki dan lain itu khilaf apakah basmalah itu termasuk Al-Fatihah atau tidak, itu khilaf. Kalau menurut pendapat kita, yaitu Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwa basmalah itu termasuk Al-Fatihah, oleh karena itu wajib membaca basmalah. Kemudian yang kedua, hukum basmalah itu adalah sunnah kapan? Ketika suatu hal yang diperintahkan oleh syariat, seperti yaitu hal-hal yang diperintahkan oleh syariat, seperti makan, minum, itu hal-hal yang diperintahkan oleh syariat. Karena bukan karena syariat memerintahkan banyak makan, banyak minum, karena syariat memerintahkan untuk hifdzur ruh, untuk menjaga nyawa, itu diperintahkan oleh syariat. Termasuk menjaga nyawa itu adalah makan minum. Terus kemudian hukumnya yang ketiga, membaca basmalah itu mubah, hukumnya boleh, jadi tidak mendapat pahala. Kapan? Allati la syarafiyah, yang tidak ada kemuliaan di dalamnya. Contohnya tanah klimatain min makan ila makan ukhra, semisal memindah barang dari tempat ke tempat lain, atau suatu hal-hal yang bukan perkara yang dimuliakan. Misalnya kita mau memindah barang ke tempat lain, itu dia setiap mau memindah barang itu membaca basmalah, itu hukumnya mubah, tidak mendapat pahala. Kemudian yang keempat itu makruha, hukum membaca basmalah adakannya makruha. Makruh yaitu indal makruhi lidzati, yaitu ketika suatu hal itu makruh, ketika dia itu akan melakukan suatu hal yang makruh, dia membaca basmalah.
maka hukumnya makruh. Kapan? Ketika melakukan hal yang makruh, semisal di dalam syariat itu dimakruhkan untuk mencabut jenggot. Nah, kemudian ketika dia akan mencabut jenggot, dia membaca basmalah, itu hukumnya makruh. Atau semisalnya yang hukumnya makruh. Apa misalnya? Rokok ya, misal kata rokokan setiap sedotan mau coba basmalah, itu hukumnya makruh. Terus mana? Yo pagoiruhu dan selainnya. Ya, terus mari gitu. Muharramah hukumnya makruh inda fi'lil maksiyah, ketika akan melakukan maksiat dia membaca basmalah. Semisal dia akan mengambil barang seseorang, yaitu mencuri, dia membaca basmalah, itu hukumnya makruh. Atau misal dia mau naudzubillah, semoga Allah menjaga kita semua, yaitu misal kita akan zina, itu membaca basmalah. Atau kita akan meminum khamar, atau mau menghisap narkoba, kita membaca basmalah, itu justru hukumnya haram. Tadi seakan-akan dia itu meletakkan ismullahil a'zam, namanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu suatu yang sangat dimuliakan, itu diletakkan pada hal yang dibenci oleh Allah. Jadi seakan-akan dia itu justru merendahkan kepada Allah. Oleh karena itu hukumnya haram. Nah, kemudian juga hukum sunnah basmalah itu ada syarat-syaratnya hukumnya. Jadi tidak semua disunahkan. Ketika itu suatu hal yang dianggap penting oleh syariat, itu tidak semua ya. Jadi ada syarat-syarat kesunahan membaca basmalah. Ada 3. Yang pertama an yakuna amran dzibal, yaitu perkara tersebut itu adalah perkara yang dzibal, laisa muharraman lidzati wala makruhan lidzati wala min safasil umur, yaitu suatu hal tersebut itu bukan suatu yang haram, bukan suatu yang makruh, dan bukan hal yang remeh, maka disunahkan untuk membaca basmalah. Suatu hal yang haram sudah kita ketahui, begitu juga suatu hal yang makruh, begitu juga suatu hal yang remeh, semisal memindah barang, itu tidak sunnah membaca basmalah. Kemudian yang kedua, syaratnya kesunahan membaca basmalah alla yakuna dzikran mahdhun ay khalisun katasbih wa tahlil fala tundab qabla. Kemudian yang kedua, hendaknya suatu hal tersebut itu bukan zikir murni. Maksudnya apa? Semisal kita akan membaca tasbih, atau kita akan zikir, atau kita akan membaca tahlil, dan kita membaca basmalah, itu adalah semua itu tahlil, tasbih atau zikir itu termasuk zikir yang murni. Oleh karena itu tidak disunahkan membaca basmalah. Nah, kemudian maka tidak disunahkan membaca sebelum membaca tasbih, tahlil, itu semua membaca basmalah, itu tidak disunahkan. Kemudian yang ketiga, alla yaj'al syar'i ibtidaan akhir. Yang ketiga, syarat yang terakhir, yaitu kesunahannya membaca basmalah kapan? Ketika tidak menjadikan itu suatu syariat permulaan selain basmalah. Maksudnya apa? Semisal di dalam syariat itu khutbah Jumat itu yang mana aturannya khutbah Jumat itu diawali dengan alhamdulillah, dengan pujian, bukan dengan bismillah. Nah, ketika itu dia apakah disunahkan sebelum khutbah Jumat itu membaca basmalah? Tidak disunahkan, karena syariat telah menentukan bahwa permulaan di dalam khutbah Jumat itu adalah dimulai dengan alhamdulillah, bukan basmalah. Ya, jelas ya.
Nah, kemudian kata-kata basmalah itu asalnya itu gimana? Pertama dimulai dengan ba, bismi. Al-ba itu maknanya lil musyahabah matabaruk, yaitu untuk membarengi bersamaan mengambil mengambil barokah daripada lafat lafadznya Allah Subhanahu wa taala. Bismi ba. Artinya kalau di dalam nahwu ya punya dengan ya, dengan. Nah, itu kalau maknanya bahasa Arab itu lil musyahabah. Jadi supaya hal-hal yang kita lakukan ini supaya berbarengan dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Maksudnya gampangane kasane kecipratan barokahne Allah Subhanahu wa taala iso. Nah, kemudian Allahu yaitu alamun al-dzati al-wajib al-wujud al-mustahiq li jami'il kamalat al-munazzah an kulli yaitu suatu nama atas zat yang wajib adanya, al-mustahiq yang mana berhak untuk semua hal-hal yang sempurna. Allah Allah itu mempunyai semua sifat-sifat yang sempurna, kemudian dijauhkan dari segala kekurangan. Nah, kalau aslinya makna lafadznya Allah sendiri itu adalah itu sudah bahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya Tuhan itu adalah ilahun. Bahasa Arabnya Tuhan ilahun. Nah, kemudian ditambahi al itu untuk at-ta'zim, untuk pengagungan. Jadi makanya semua bangsa Arab ketika dia menyebut Tuhannya atau dia sumpah itu dengan menggunakan nama Allah, tapi bukan yang maksudnya sama sesuai dengan Tuhan kita. Jadi oleh karena itu ya ismullah, namanya Allah sendiri itu emang bahasa Arab. Ya. Kemudian kata berikutnya Ar-Rahman, yaitu Al-Mun'im bicara ni'am, yaitu suatu pemberian nikmat dengan asalnya nikmat, dengan pokoknya nikmat. Maksudnya apa? Kal Islam wal iman wasama wal basur. Semisal kita diberikan Islam, kita diberikan iman, kita diberikan penglihatan, kita diberikan pendengaran, itu suatu karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, suatu hal yang pokok, suatu inti lah. Kalau kita misalkan alhamdulillah kita misalkan bukan Islam, alhamdulillah maksudnya semoga kita bukan Islam itu ya seakan-akan kita buat apa hidup ada di dunia ini, buat apa kita tidak mempunyai iman ini. Alhamdulillah. Kemudian Ar-Rahim Al-Mun'im bidako ikinya, yaitu cabangnya nikmat, iya cabangnya kuat sama. Semisal kita diberikan kuatnya pendengaran atau tajamnya penglihatan, itu karena Allah mempunyai sifat yaitu Ar-Rahim. Oleh karena itu kenapa kita setiap misalkan kita banyak bersyukur karena misalkan para penceramah biasanya memulai dengan basmalah, alhamdulillah, kemudian ini pasti alhamdulillah dengan rahmat Allah, karena dengan rahmatnya Allah ini kita mendapatkan asalnya nikmat, intinya nikmat. Oleh karena itu dimulai biasanya para penceramah biasanya diawali dengan rahmat, karena itu suatu hal yang paling inti ya, intinya nikmat. Nah, kemudian
Kalau cabanya nikmat ini adalah cuma tambahan. Jadi kita gak akan mendapatkan kenikmatan, misalkan termasuk ar-rahim juga, yaitu kita diberikan banyaknya rezeki, karena Allah mempunyai sifat ar-rahim. Nah, kalau kita banyak rezeki tapi kita misalkan naudzubillah seseorang diberi banyak rezeki tapi seseorang tersebut misalkan tidak Islam atau kafir, maka itu dia tidak akan mendapatkan intinya nikmat. Atau gampangane ono wong sugih tapi dia itu dalam keadaan lumpuh gak iso apa-apa. Itu tadi gampangane kita tidak akan merasakan intinya nikmat kalau kita tidak akan merasakan cabangnya nikmat, koyok misalkan kita diberikan banyak rezeki atau yang sebenarnya itu, kalau tidak ada intinya nikmat. Gampangane ngono ya. Kemudian bisa paham ya. Terus kemudian alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kemudian Robi itu adalah maknanya Malik, yaitu pemilik. Al-alamin, yaitu maksudnya di sini umul ins wal jinni wal malaika. Maksudnya kata-kata al-alamin di sini adalah termasuk mereka itu adalah al-alamin, yaitu manusia dan jin dan malaikat, seluruh alam, semesta alam. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Dengan pujian yuafi. Yuafi di sini artinya ya yukawim bi yakin wa isya, yaitu wafa yuafi. Kita hamdan yuafi. Suatu apa ya? Nyoba tak yaitu menyamai ya. Yuafi itu menyamai ya. Jadi hamdan, suatu pujian. Hamdan dengan pujian yuafi, yang menyamai ni'amahu, kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yukafi'u mazidah, dan menyamai juga nanti yukafi'u menyamai mazidah, tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yuafi aku tepak iku apa ya? Artine yuafi kono apa ya? Yuafi. Iya, apa? Menyamai. Apa? Menyamai ya padha ya. Cek coba ngisi apa? Ngisi apa? Apa jenenge? Apa sih jenenge? Kayak misale mari Dik. Kontak musik. Pujiannya kita itu sebagaimana pujian Allah Subhanahu, yang mana antara pujian itu menyamai kepada nikmatnya, wa yukafi mazidah, dan menyamai juga yuqabil,
yuqabil yusawi ziyadah ni'amah wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan serta sholawatnya Allah Subhanahu wa taala ala sayyidina Muhammad, atas pemimpin kita, sayyidina atas pemimpin kita, wa ala alihi dan atas keluarganya Rasulullah SAW, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallama dan semoga Allah memberikan sholawat serta salam. Nah, kemudian sholawatnya Allah, nah itu maknanya itu bagaimana sholawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rahimahullah rahmatan makrunatan bita'zim, yaitu sholawatnya Allah kepada Nabi SAW itu adalah suatu rahmat. Tadi gampangannya orang yang paling dirahmati ya, dikatakan Allah itu selalu bersolawat kepada Nabi SAW. Itu maksudnya gimana? Maksudnya sholawat itu gimana? Yaitu Allah selalu memberikan rahmat selalu kepada Nabi SAW. Makrunatan bita'zim. Karena sholawat sendiri, maksudnya sholawat di sini, sholawat itu ada 3. Kalau sholawatnya itu dari Allah itu suatu rahmat. Wa minal malaikat, kalau sholawatnya malaikat itu istighfar. Tadi kan kata-kata innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna, mereka semua selalu bersolawat. Nah, malaikat itu sholawatnya itu apa? Itu istighfar, suatu meminta pengampunan. Wa minal adamiyin, kalau Bani Adam manusia sholawatnya itu adalah tadarruk wa doa, yaitu itu berdoa. Nah, kemudian ada kata-kata sayyidina ya. Ya betulnya. Itu artinya apa? Man sada fi qaumih, yaitu orang yang menjadi pemimpin Pak di dalam kaumnya. Dikatakan Sayyidina Muhammad itu adalah pemimpin di dalam kaumnya. As-Sayyid itu ada 4 makna. Jadi sifatnya Rasulullah itu adalah Sayyid. Apa Sayyid itu apa? Pertama, man sada fi qaum, yang menjadi pemimpin di dalam kaumnya. Yang kedua, man kathra sawadu ay jaisuhu au adba'uhu, yaitu orang yang banyak pasukannya atau banyak pengikutnya, itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian man tafarruqa ilaihi annas inda syada'id, yang menjadi apa ya? Yang menjadi rujukannya manusia ketika hal-hal yang genting. Banyak sahabat ketika itu yang banyak meminta pertolongan kepada Rasulullah. Kemudian yang keempat, al-halim alladzi la yasafi sudul udub, yaitu Rasulullah itu ada sifatnya bijaksana, yang mana tidak bisa terkuasai Rasulullah itu daripada sifat marah. Waqad istama'at dari sifat fi Nabi SAW, itu semua sifat tadi itu terkumpul pada diri Rasulullah SAW. Sampai dikatakan oleh sahabat, ketika seseorang itu melihat kepada Rasulullah ya,
Katanya sahabat yang ketika seseorang itu melihat kepada Rasulullah, yaitu haba, yaitu wibawa. Jadi wong tepak ndelok Rasulullah itu wibawa. Akan tetapi wa idza tarafu bi ma'rifah ahabba, akan tetapi ketika seseorang itu tahu sifatnya Rasulullah, maksudnya dia itu sering sering berkomunikasi dengan Rasulullah, maka dia pasti akan cinta. Oleh karena itu para sahabat Nabi itu dikatakan paling cintanya kepada Rasulullah. Kemudian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ismu maf'ul, yaitu isim maf'ul dari kata-kata apa? Hamidayah. Hamadayah mitu hamdan fa hamidun hamada yuhammidu hamdan fa Muhammad wa dzaka Muhammad. Karena dari namanya Muhammad itu sendiri, Rasulullah itu sendiri itu ada artinya, itu banyak yang memuji, banyak yang dipuji. Tsumma ja'ala alaman alisina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian telah menjadikan itu nama atas Rasulullah SAW. Kemudian wa ala alihi, dan keluarganya Nabi SAW. Siapa keluarganya Rasulullah itu? Siapa? Alun Nabi humul mu'minuna min Bani Hashim wa Bani Muttalib, yaitu mereka yang beriman daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kalau jadi pertama ya, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kalau Bani Hashim keluarganya Rasulullah itu, jadi semua ya. Jadi yang harus kita ketahui bahwa anaknya Rasulullah itu ada 7. Semua itu meninggal dalam keadaan ada yang kalau anaknya Nabi yang laki itu semua meninggal dalam keadaan masih kecil semua, masih bayi. Kalau yang perempuan yang semua meninggal sebelum Rasulullah wafat. Khusus Sayyidah Fatimah yang mempunyai keturunan hingga sekarang. Sayyidah Fatimah yang mempunyai keturunan sampai sekarang. Sampai Sayyidah Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah Rasulullah. Itu Sayyidah Fatimah sampai sampai diriwayatkan bahwa Sayyidah Fatimah ketika setelah tahu bahwa Rasulullah itu meninggal, sampai Sayyidah Fatimah itu sampai sangat sedih. Jadi wis koyo urip nang dunia iki hampa. Jadi sampai katanya hidup ada di dunia ini hampa tanpa Rasulullah. Sampai akhirnya itu diwafatkan, sampai wafat Sayyidah Fatimah 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan awal pertama di dalam Islam itu ada keranda. Itu ketika pertama itu atas perintah Sayyidah Fatimah kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Karena Sayyidah Fatimah itu perempuan yang paling malu. Sampai wafatnya pun tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, maksudnya kan ketika sebelum itu, jadi ketika ada seorang mati itu ya gak usah keranda. Baru ketika Sayyidah Fatimah itu awal pertama seseorang yang wafatnya itu memakai keranda, karena malunya jasad beliau itu
dilihat oleh orang lain. Sampai sekarang tidak ada yang tahu makamnya Sayyidah Fatimah karena sangat malunya. Sampai beliau mempunyai keturunan yaitu Imam Hasan, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, yang mana beliau itu semua adalah syahid, meninggal syahid, dibunuh secara zalim sampai dikatakan pembantaian paling sadis itu di dalam sejarah Islam itu adalah cucunya Rasulullah, Sayyidina Husain. Begitu juga kakaknya yaitu Sayyidina Hasan itu meninggal dalam keadaan diracun oleh istrinya, yang mana istrinya itu adalah yaitu istrinya beliau itu hadapannya. Tapi yang meracuni beliau itu atas perintah Yazid bin Muawiyah, yang mana Yazid ini paling anti sama Ahlul Bait ketika itu, karena Yazid ini yang paling getol ya, yang paling nemen masalah yang paling cinta dengan kekuasaan. Maksudnya dia itu koyo bahasa saiki misalnya pemerintah zalim itu jenenge jenenge apa sih arek jenenge bahasanya bahasanya wong saiki komuner apa sih intoleran apa ya ndak kudu itu ya pemerintah kejam itu apa jenenge bahasanya wong saiki apa sih moneter udah kudu masuk moneter resuler apa sih resuler masuk kudu sih kudu sekuler itu sistem pemain sekuler modern sekuler apa ya isiku pokoknya ngono. Sampai beliau itu karena dia itu cinta kekuasaan ya, karena orang ketika cinta kekuasaan gak peduli sapa-sapa otoriter yo ya otoriter. Nah, ketika itu Yazid itu sangat otoriter. Jadi hikmahnya pelajarannya ketika seseorang hubud dunia syukri khotiah, ketika seseorang itu cinta dunia maka puncaknya daripada segala kejelekan. Dan itu menggambarkan bahwa Yazid itu anaknya sahabat Nabi Yazid, sampai dia itu rela membunuh cucunya Nabi gara-gara cinta dunia, yaitu cinta kedudukan, sampai walhasil dibunuh dan diracun. Ayo tahu ya ngono gitu. Wasahbi dan sahabatnya as-sahab jamu sahabi bahwa manisama bin Nabi SAW mu'minan bi wa mata lil iman, yaitu dikatakan sahabat yaitu orang yang berkumpul dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan kemudian mati dalam atas iman, maka dikatakan sahabat. Apakah Abu Jahal itu sahabat Nabi? Bukan, karena dia tidak beriman. Atau ada juga yaitu sahabat yang ketika Rasulullah belum wafat, ada sebagian setelah Rasulullah wafat itu sebagian sahabat Nabi itu murtad. Nah, apakah dia itu dikatakan sahabat? Tidak, karena dia meninggal dalam keadaan bukan Islam. Kalau jumlahnya sahabat Nabi SAW ketika wafat ya, jumlahnya sahabat Nabi ketika wafatnya Nabi itu berjumlah 124.000, sebagaimana jumlahnya para Nabi. Jadi jumlah sahabat ketika Rasulullah wafat itu
sebagaimana jumlahnya para nabi, yaitu 124.000. Begitu juga jumlahnya para aulia setiap zaman itu tidak kurang daripada 124.000 jumlahnya aulia setiap zaman. Ketika ada seseorang aulia yang mati, maka ada yang menggantikan sampai wakala sampai seterusnya. Itu betul. Kalau dikatakan kul muslim Quran Nabi SAW walau sya'a Nabi Jalisu. Jadi setiap seorang muslim yang pernah melihat Nabi walau sya'a, walaupun sebentar, walaupun seorang sahabat itu yang berkumpul dengan Nabi itu tidak pernah meriwayatkan hadis, walaupun tidak pernah duduk di majlisnya Rasulullah, itu dikatakan sahabat. Nah, kalau dikatakan menurut Ibn Sholah apa? Matan Nabi SAW an mi'ati alfin syahabi. Ya. Ya terus gitu ya. Terus mari gitu kemudian kita masuk pada wasahbihi wasallam, dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada Rasulullah SAW. Assalam lughatan al-aman wa salam al-aman min syarril afat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu fardhatun, wajib ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Atas seorang muslimah. Apakah kalau ada orang yang bertanya biasa, itu kan dihadiskan cuma muslim, bukan muslimatin, karena lafad mudzakkar di dalam bahasa Arab itu biasanya tercakup walaupun kepada seorang perempuan, karena walaupun di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak juga perintah yang mana perintah itu umum, bukan cuma laki-laki dan perempuan. Muslim mudzakkar di sini tidak harus mencakup mudzakkar saja, tapi mencakup semuanya. Iki fardhu, yaitu maksudnya mencari ilmu yang wajib ini apa? Huwa ilmu aqaid al-wajibah, yaitu ilmu akidah yang wajib. Misal akidah ini yaitu ilmu asalnya, pokoknya agama, yang mana kita harus mempunyai keyakinan tersebut. Wal ibadah al-wajibah, dan ibadah yang wajib. Misal kita setiap harinya diwajibkan sholat, wudhu, maka kita harus tahu apa ilmu tersebut. Begitu juga ketika akan masuk bulan puasa Ramadan, maka kita harus tahu hal yang membatalkan puasa, perkara yang diwajibkan apa. Wal muamalah wajibatan, muamalah yaitu bertransaksi yang wajib. Ketika kita akan jual beli, apa aja yang perkara yang diharamkan dalam hal jual beli, perkara yang disyaratkan dalam jual beli.
wa tarkil manhiyat, dan ilmu yang wajib juga perkara yang supaya kita meninggalkan pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi muslimin, yaitu yasmul adzakar wal unsa, yaitu mencakup kepada perempuan dan laki-laki. Itu pahamnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Iku salaka wa salaka sahalanya. Oh iya, salaka. Wa fi ba'di riwayat sahalallahu. Ya padha ae. Salaka wa ya gak apa-apa. Di dalam hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan, barang siapa menempuh tariqan kepada jalan, maksudnya berjalan di dalam jalan, yaltamisu mencari, iltamasa dari kata-kata iltamasa, yaltamisu iltimasan mencari, fiha di dalamnya jalan tersebut, ilman suatu ilmu, dia berjalan untuk menuntut mencari ilmu, maka apa? Maka gimana? Salakawa bi tariqan ilal jannah, atau di dalam sebagian riwayat sahalallah, yaitu salakawa, maka dia telah menempuh, maka salaka yang gini apa? Sahalallah. Maka dia akan dipermudah bagi Allah dengannya itu jalan ilal jannah, kepada surga. Salaka bisa wis salaka wa bi ilal jannah. Maksudnya apa? Maksudnya dipermudah jalan kepada surga, yaitu ay wafaqa wa fid dunya li amal ahli jannah. Allah akan mempermudah di dalam dunia sebagaimana perbuatannya ahli jannah, yaitu penduduk surga. Dia akan diberikan taufik, dia akan dipermudah di dalam dunia untuk berbuat sebagaimana perbuatannya penduduk surga. Wasabada qadamau, maksud yang mengatakan dia akan tidak akan terjerumus ke neraka, atau gampangannya dia akan tetap kakinya di atas sirat, jembatan yang antara di bawahnya neraka, di atasnya surga, yaumul qiyamah. Ya jannah wa ba'du, dan adapun setelahnya. Jadi intinya sahalallah tariqan ilal jannah, dia akan dipermudah di dunia untuk kepada amal-amal ahli surga. Dia akan dipermudah untuk masuk surga dalam keadaan selamat dan tidak ada kesulitan di dalamnya. Wa ba'du, dan adapun setelahnya, fahadhi masail mukhtasarah, maka ini adalah masail ya betul ya, masail ya, masalah mukhtasarah yang ringkas.
yang ringkas. Min ba'dhi, dari sebagian. Kutubi, kitabnya Hujjatul Islam Al-Ghazali. Hujjatul Islam ini adalah julukannya Imam Al-Ghazali. Hujjatul Islam ini julukannya Imam Ghazali. Ghaliban. Yo, ono Ghaliban ini. Yo, ono ya. Man arafaha, Ghaliban ini biasanya. Biasanya. Imam Ghazali. Al-Ghazali itu adalah suatu nama desa. Satu nama desa di daerah Iran. Kalau sekarang itu daerah Iran. An arafaha, barang siapa telah mengetahui, kepada kitab ini, gampangan yang mana? Barang siapa yang telah mengetahui kepada kitab ini, wa amila biha, dan mengamalkan dengan kitab ini, narjulahu ya. Yo, betul. Narjulahu, kami berharap, lahu, narju, kami berharap, lahu, kepadanya, kepada seseorang tersebut, minallahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan, untuk menjadi daripada, an yakuna, untuk menjadi, atau ya untuk menjadi, hendaknya ada, jadi foto, hendaknya ada dan menjadi min ahli ilmi, dari ahli ilm, itu orang yang menguasai ilmu, zahiron, ilmu yang zahir, wa batinan, dan ilmu yang batin. Ilmu zahir di sini itu adalah ilmu ahkam syariah, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat. Kalau ilmu batin di sini yaitu ilmu qulub, yaitu ilmunya hati. Wal haqiqah min syariat, dan ilmu hakikatnya daripada syariat. Jadi apa ya? Jadi ibaratnya syariat ya. Syariat itu adalah perahunya. Syariat itu adalah perahunya. Nah, kita tidak akan mencapai hakikat kecuali kita sudah melalui syariat. Jadi gampangannya kalau katanya insyaallah au kamakol, kapal itu syariat itu perahu untuk mencapai kepada dasar laut, atau kepada tengah laut atau samudra. Nah, kemudian kita jalannya itu, kita mendapatkan jalan itu toriko. Nah, kemudian kita sudah sampai tengah laut, dasarnya laut atau samudra, itu adalah hakikat. Nah, kita tidak akan mencapai hakikat kecuali kita naik perahu dan tahu jalannya ya. Ngono kan ya. Jadi
Jadi sangat apa ya, sangat bohong orang yang mengaku orang yang hakikat tapi tidak tahu syariat Islam. Jadi yang maksud di sini yaitu mu'allif atau pengarang Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu berharap kepada Allah bagi siapa yang mengetahui kemudian mengamalkan kepada kitab ini. Beliau berharap kepada Allah untuk dijadikan orang tersebut yaitu orang yang ahli ilm, yaitu orang yang ahli dalam ilmu zahir wa batinan. Amin wa billahi taufik. Dan semoga kita diberikan taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Si at-taufik wa khalqul qudrati fil ibadatil abdi, yaitu kita taufik kita dan alhamdulillah, kata-katanya alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah. Maksudnya apa taufik di sini? Allah terciptanya qudratut ta'ah, kemampuannya taat fil abdi, di dalam abad. Jadi kita tidak akan melakukan taat kecuali karena kita sudah mendapatkan taufik pada Allah. Jadi taufik itu taufik dari Allah itu sangat penting. Ini guys. Betul. Apa? Hakikatnya apa? Hakikatnya, ya betul, hakikatnya taufik. Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa jam ya? Iya, apa? 52 menit. Mantek nasi ayah. Mari dah, iki setelahnya kita masuk pada pembahasan tauhid. Mari ini ya. Coba enak iki. Ana siapa ya? Ana siapa? Hah?